Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kesehatan yang melimpah ruah. Pertama-tama saya ucapkan selamat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga semangat kalian tetap berjalan dan tetap optimis dalam menggapai cita-cita kalian. Pada kesempatan ini, kita akan belajar atau mengajar di kelas 8. Bab yang pertama yaitu materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan berbicara mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti percaya dan yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan sepenuh hati, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Bukan hanya kita percaya kepada Al-Quran saja, tetapi kita percaya sebelum Al-Quran diturunkan, ada beberapa suhuf yang Allah berikan kepada Rasulnya. Yang pertama, Nabi Adam mendapatkan 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Sis mendapatkan 50 suhuf. Yang ketiga, Nabi Idris mendapatkan 30 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim mendapatkan 10 suhuf. Dan yang terakhir, Nabi Musa mendapatkan 10 suhuf. Sekarang, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul penerimanya. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwajibkan
atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerai kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun inti daripada kitab Taurat itu, yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Jadi Allah itu satu. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Jadi jangan menyembah patung atau berhala. Karena patung itu dibuat sendiri, kemudian disembah sendiri. Itu tidak boleh. Yang ketiga, larangan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Harus takdim dan patuh kepada orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang nomor terakhir yaitu 10, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Taurat. Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan atau pada awal dengan menggunakan bahasa Suryani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
surat Al-Maryam ayat 30. Adapun inti daripada kitab Injil ini ada 4. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah itu adalah benar. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan keempat, terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa AS, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 3. Adapun inti daripada kitab Al-Quran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah, keyakinan. Jadi harus betul-betul yakin bahwa Allah itu telah menurunkan kitab kepada Rasulnya, yaitu dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2. Akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Artinya, hablum minallah, hablum minannas. Jadi kalau hablum minallah itu ada hubungannya dengan mahdah, seperti sholat, zakat, dan semacamnya itu. Tapi kalau dengan manusia, ada kerjasama, ya, ada dengan tetangga, atau dengan teman-teman, atau sahabat. Keempat, muamalah yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Mungkin di sini hanya penjelasan saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.